Halo Ayah Bunda, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya jadi tantangan kita semua ya. Gimana caranya mengatur waktu anak main gawai? Nah, kita akan bedah bareng-bareng pendekatan yang lebih lembut dan efektif. Dari seri parentingnya Ade Mahnun. Yuk kita mulai sama-sama. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih pas anak lagi rewel banget, kita langsung kasih gawai biar tenang? Biar kita bisa napas sebentar gitu. Nah, slide ini persis nangkap momen itu. Ini bukan buat ngejudge, sama sekali bukan. Tapi buat kita sama-sama sadar, oh, dari sinilah seringnya kebiasaan itu dimulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Realita kita hari ini. Kita akan lihat gimana ceritanya sebuah alat yang tadinya cuma buat bantu-bantu, pelan-pelan malah jadi sesuatu yang bikin ketergantungan. Ini kenyataan di banyak keluarga modern kok. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Dulu, sore-sore itu identik sama anak-anak lari-larian di luar, main petak umpet, keringetan. Sekarang, pemandangan itu sering banget keganti sama anak-anak yang asik nunduk liatin layar. Perubahannya tuh cepet banget, dan kadang kita nggak sadar dampaknya sebesar apa. Selanjutnya, kita akan bahas soal dampak tersembunyi dari gawai. Ini bukan cuma soal kebanyakan main game, tapi ada loh konsekuensi nyata yang bisa berpengaruh ke perkembangan anak kita. Materi kita ini ngerangkum ada 4 dampak utamanya. Pertama, jadi susah konsentrasi. Ya kebayangkan gimana mau fokus ngerjain PR kalau udah terbiasa sama gambar dan suara yang serba cepat dari game. Kedua, masalah tidur. Cahaya biru dari layar itu beneran bisa ganggu jam biologis mereka loh. Ketiga, interaksi sosialnya jadi kurang. Belajarnya ngobrol sama avatar di game, bukan sama teman beneran. Dan terakhir, kreativitas menurun. Kenapa? Karena mereka jadi penikmat aja, bukan pencipta permainan. Oke. Setelah lihat masalahnya, pertanyaan paling logis kan, terus gimana dong apa yang bisa kita lakuin? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi jembatan kita dari masalah ke solusi-solusi praktis yang bisa dicoba. Dan ini dia inti dari solusinya, prinsip detoks yang lembut. Kata kuncinya itu mendampingi, bukan melarang. Percaya deh, pendekatan ini jauh lebih efektif dan nggak bikin anak jadi berontak. Ada 3 prinsip dasar yang perlu kita pegang erat-erat. 1, ini bukan larangan total. Makin dilarang, anak makin penasaran kan? 2, ini proses yang bertahap, kayak ngajarin kebiasaan baik lainnya, nggak ada yang instan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, butuh pendampingan dan konsistensi dari kita orang tuanya. Kitalah kapten kapalnya. Baik, sekarang kita sampai di bagian paling praktisnya nih. 5 kunci praktis untuk Anda. Anggap aja ini peta buat kita kembali ke hubungan keluarga yang lebih sehat sama teknologi. Nah, slide ini merangkum kelima kuncinya dengan jelas banget. Semuanya itu dimulai dari siapa? Dari kita. Jadilah teladan. Terus buat aturan yang jelas dan konsisten. Misalnya, nggak ada gawai di meja makan. Titik. Sediakan juga alternatif yang seru, karena kita nggak bisa cuma bilang stop tanpa ngasih kegiatan lain. Lakukan pengurangannya pelan-pelan. Dan yang paling dasar dari semuanya, perkuat kedekatan emosional. Kehadiran kita itu pengganti terbaik dari layar manapun. Biar lebih gampang lagi, ini beberapa hal yang bisa langsung dicoba hari ini juga. Tentukan zona bebas gawai, misalnya ruang makan sama kamar tidur. Coba deh manfaatin fitur parental control yang ada di gawai. Ajak anak diskusi bikin jadwal harian bareng-bareng. Ini bikin mereka ngerasa dilibatin. Dan yang penting, jangan lupa rayakan setiap kemajuan kecil yang mereka buat. Setelah semua langkah teknis tadi, yuk kita kembali ke tujuan utamanya. Bagian selanjutnya, fokus pada hati anak. Karena pada akhirnya, semua usaha ini tujuannya adalah membangun lagi koneksi yang tulus yang cuma bisa terjadi di dunia nyata. Dan kutipan ini, wow, benar-benar merangkum semuanya. Coba kita renungkan bareng ya. Kita sering panik kan kalau baterai gawai mau habis, tapi seberapa sering kita sadar kalau baterai emosional anak kita lagi menipis karena kurang perhatian dari kita? Ini pengingat yang kuat banget. Jadi apa 3 pesan utama yang bisa kita bawa pulang? Pertama, hadir seutuhnya buat anak. Saat sama mereka, ya sama mereka. Pikiran dan hati kita. Kedua, ingat ini perjalanan keluarga. Bangun kebiasaan sehat bareng-bareng. Dan ketiga, yuk kita selalu ingatkan diri kita dan anak-anak kalau dunia nyata itu jauh lebih indah dan seru daripada layar manapun. Kalau cuma boleh ada 1 kalimat yang perlu diingat dari semua obrolan kita, ini dia kalimatnya. Detoks digital itu artinya mendampingi, bukan melarang. Peran kita itu jadi pemandu, bukan jadi polisi gawai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin 1 pertanyaan buat direnungkan. Bukan tentang mengubah semuanya besok pagi, bukan. Tapi tentang 1 hal kecil aja. Kira-kira apa 1 perubahan kecil yang lembut yang bisa ayah bunda mulai hari ini juga untuk membangun koneksi yang lebih kuat sama anak jauh dari distraksi layar?